Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran fisika. Dalam video ini nanti akan saya bahas beberapa soal tentang fluida bergerak. Dalam pembahasannya nanti akan kami bahas sebagian, kemudian kalian teruskan sampai ketemu jawabannya. Kita sudah belajar tentang fluida bergerak. Fluida bergerak. Rumus-rumus yang dalam fluida bergerak, yang pertama tentang persamaan kontinuitas. A1V1 sama dengan A2V2. Bentuk lain dari rumus ini, jari-jari dikuadratkan V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Kemudian bisa juga diameter dikuadratkan. Nah, kemudian yang kedua tentang debit. Debit ini kita rumuskan Q sama dengan volt per T atau luas dikalikan kecepatan. Kemudian yang ketiga persamaan Bernoulli. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho kali G kali H1 sama dengan konstan. Kita mulai pembahasannya dengan soal yang pertama. Kalian perhatikan, diketahui Pak Tono memiliki bak mandi dengan volume 0,5 meter kubik. Diketahui yang pertama adalah volume sama dengan 0,5 meter kubik. Atau saya tulis 5 kali 10 min 1 meter kubik. Keran air yang terdapat pada bak mandi tersebut memiliki debit air. Debit berarti Q sama dengan 10 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan oleh Pak Tono untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Berarti yang dicari adalah waktu T dengan satuan menit. Nah, untuk itu, untuk mengerjakannya, debit ini saya ubah satuannya menjadi meter kubik per menit. Karena nanti yang kita gunakan volumenya adalah meter kubik, menitnya tidak usah saya ubah karena yang ditanyakan adalah menit. Jadi saya ubah di sini 10 liter itu sama dengan 10 desimeter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik itu dikalikan min 3. Sama dengan di sini 0,01 meter kubik per menit. Sehingga di sini kita pakai rumus Q sama dengan volt per T, jadi T-nya sama dengan volt per Q. Nah, kalian teruskan. Jadi intinya satuan dalam suatu persamaan itu harus sejenis. Saya lanjutkan soal berikutnya. Kalian perhatikan soal yang nomor 2. Diketahui sebuah pipa silinder mempunyai dua macam penampang, masing-masing dengan luas 300 mm persegi dan 200 mm persegi. Biar tidak terbalik, di sini kita gambar. Ini ada sebuah pipa
Pipanya ini penampangnya berbeda-beda luasnya. Penampang yang besar saya namakan A1 luasnya, penampang yang kecil saya namakan A2. Dengan luas 300 mm persegi, berarti di sini adalah penampang besarnya. 200 ini berarti penampang kecilnya. Pipa tersebut diletakkan secara mendatar, sedangkan air di dalamnya mengalir dari penampang kecil dari penampang besar ke penampang kecil. Jadi airnya ngalir dari sini ke sana. Apabila kecepatan air pada penampang besar 3 meter per sekon, penampang besar ini berarti V1 sama dengan 3 meter per sekon. Di sini kan penampang besar saya kasih nomor 1, berarti ini V1. Yang ditanyakan penampang kecepatan air pada penampang kecil, berarti V2 yang dicari. Nah, untuk mengerjakannya di sini langsung kita memakai persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Bisa kalian lanjutkan. Kita bahas soal berikutnya. Soal berikutnya, ini adalah soal UMPTN tahun 1995. UMPTN kalau pada saat ini itu sama dengan UTBK. Diketahui, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Untuk mempermudah, langsung saja ditulis D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 2. Kemudian kita gambar supaya tidak terbalik. Yang besar, kemudian di sini yang kecil. Yang besar ini D1, yang kecil ini adalah yang besar di sini adalah D2, yang besar di sini adalah D2. Kemudian yang kecil di sini adalah D1. Nih. Jika kecepatan air mengalir pada pipa bagian besar adalah 40, besar tuh yang ini, berarti V2-nya sama dengan 40 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan air pada pipa kecil, berarti yang dicari adalah V1. Nah, di sini kita langsung saja memakai persamaan kontinuitas yang bentuknya seperti ini. D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Kalian lanjutkan. Kemudian saya lanjutkan soal berikutnya. Ya, soal berikutnya di sini, soal yang nomor 4. Ini gambarnya, soal yang nomor 4. Nah, jarak lubang ke tanah 10 meter. Jarak lubang ke tanah, ini ke sini 10 meter. Jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter ini. Tentukan kecepatan keluar air. Di sini saya akan mencari rumusnya terlebih dahulu. Di sini kita punya wadah. Wadah ini ceritanya terbuka, kemudian diisi oleh air, Ini. Kemudian wadah tersebut dibolongi. Karena dibolongi di sini, maka ada air yang keluar dari wadah itu. Nah, di sini ada batasannya bahwa lubang ini jauh lebih kecil daripada ukuran wadah.
Kalau saya gambarkan tandonnya Masjid Al-Huriyah, bolongannya sebesar lubang jarum. Walaupun kecil selebar lubang jarum, nanti ada air yang keluar dari tandon tersebut. Nah, kemudian di sini saya umpamakan di sini titik 1. Saya umpamakan di sini adalah titik 1. Kemudian yang ada di sini pas bolongan ini adalah titik 2. Berarti di titik 1 ini tekanan di titik 1 ini sama dengan tekanan udara PO. Nah, di atasnya titik 1 kan ini ada udara. Demikian juga titik 2. Di titik 2 di sini tekanannya juga sama dengan tekanan udara. Ini kan udara di sini. Nah, kemudian Pak Anang pilih titik acuannya. Titik acuannya adalah permukaan tanah. Ini adalah titik acuannya. Berarti ini ke sini namanya H1, ini ke sini namanya H2. Kemudian lanjut, saya pakai persamaan Bernoulli. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho kali G kali H1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho kali G kali H2. P1 sama dengan PO plus setengah rho V1 kuadrat plus rho kali GH1, P2 juga sama dengan PO plus setengah rho V2 kuadrat plus rho kali G kali H2. Coba perhatikan, ini kalau dipindah ke sini jadi min, PO min PO alias 0, dicoret. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa lubang yang ada di sini itu sangat kecil dibandingkan dengan ukuran wadah. Karena sangat kecil, maka kecepatan titik 1 ini, titik 1 ini kan kecepatannya nanti kan arahnya ke bawah. Nanti kan airnya berkurang ke bawah. Nah, karena lubangnya sangat kecil, maka air turun ke bawah itu tidak ketara. Karena tidak ketara tadi, maka dianggap V1 sama dengan 0. Karena 0 ini dicoret. Nah, walaupun tidak ketara, tapi kalau kamu tungguin sampai lama, keesokan harinya, pasti tandonnya ini akan asat. Akan terkuras habis. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Jadi persamaannya tinggal ini, rho GH1 sama dengan PO sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho G kali H2. Ini tak pindah ke sana. Rho GH1 sama dengan rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Jadi yang kita cari ini adalah V2. Yang kita cari. Kecepatan air yang keluar di titik 2 ini. Kemudian di sini rho G H1 min H2 dikumpulkan, ini dikalikan ke sana. Gitu. Sama dengan rho V2 kuadrat. Rho-nya bisa dicoret ini. Nah, sehingga persamaannya tinggal 2 kali G ini H1 min H2 sama dengan V2 kuadrat. Kuadratnya hilang, berarti ini kan tinggal di akar saja. Ya, ini adalah rumus kecepatan air yang keluar dari lubang. Nah, rumus ini ada keterbatasannya, seperti yang tadi disampaikan, keterbatasannya yang pertama adalah wadahnya tidak ada tutupnya. Kalau nanti ada soal wadahnya ada tutupnya, maka rumus ini tidak berlaku. Yang kedua, lubangnya sangat kecil. Kalau lubangnya sangat besar, rumus ini juga tidak berlaku. Nah, rumus ini bisa kalian gunakan untuk mencari jawaban dari A. Nah, saya mohon ini kalian pahami cara penurunan dari rumus berikut. Jaga-jaga nanti kalau ulangan wadahnya tertutup. Nah, kemudian berikutnya yang dicari adalah jarak mendatarnya. Apa yang dimaksud dengan jarak mendatarnya? Ini nanti kan moncrot terus ke bawah sampai ke sini. Nah, jarak mendatar itu bagian ini, dari silinder ke sini. Ini saya namakan X. Nah, saya cari di sini. Nah,
Kalau kalian amati, gerakan air keluar dari wadah ini kan sama dengan gerak parabola. Gerak parabola, melengkung. Ya, gerak parabola untuk mencari X, ini rumusnya seperti ini. X sama dengan VOX dikalikan T. X sama dengan VOX. VOX itu adalah kecepatan air yang pertama kali keluar, yang mendatar, yang searah sumbu X. Nah, di sini pertama kali air keluar itu sudah mendatar, yaitu ini rumusnya. Nah, jadi langsung saja dimasukkan rumus ini. Sama dengan 2 kali G kali H1 min H2. Ini tadi kita punya rumus. Ini diakar. Plus, nah sekarang kita tinggal mencari T. T di sini adalah waktu air itu keluar sampai jatuh di tanah. Nah, untuk mencarinya kita juga pakai rumusnya gerak parabola. Bagaimana rumus gerak parabola? Seperti ini. Y sama dengan Y0 plus VOY T min setengah GT kuadrat. Y, tinggi akhir. Mana tinggi akhir? Tinggi akhirnya kan ada di sini, berarti 0. Y0, tinggi mula-mula. Mana tinggi mula-mula? Mula-mula airnya ada di sini, berarti ini adalah H2. VOY itu kecepatan yang arahnya sumbu Y. Sumbu Y itu kan vertikal. Di sini tidak ada, yang ada kan cuma mendatar, berarti 0. Min setengah dikalikan D dikalikan T kuadrat. Pindah ke sana, jadi positif. Setengah GT kuadrat sama dengan H2. Jadi T kuadrat sama dengan 2H2 per G. T kuadratnya hilang, berarti ini tinggal di akar. Ya, ini adalah waktu dari sini ke sini. Ini kamu gunakan untuk mencari jawaban yang C. Nah, kemudian rumus ini saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke sini rumusnya. Akar 2H2 per G. Nah, kemudian rumus ini akarnya bisa dijadikan satu. Saya lanjutkan di sini. Jadi X sama dengan akar. Ini bisa dijadikan satu ya tadi ya. 2G H1 min H2 dikalikan 2H2 per G. Nah, ini ada akarnya. Ini masih akar. Seluruhnya akan akar ini. Nah, sampai ke sini. Ini ya. Nah, sehingga dicoret 2 kali 2 4 di akar kan sama dengan 2. Coret apa? Ini kali ini H1 min H2 kurung dikalikan H2. Nah, ini rumusnya untuk mencari yang B. Sekali lagi, rumus ini juga ada keterbatasannya, yaitu harus terbuka. Ya, silakan dilanjutkan untuk A, B, dan C. Kemudian Pak Nang lanjutkan kembali. Soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1100 kN. Itu saya kasih gambar pesawat. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap sebesar 80 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap adalah 250 meter per sekon dan massa jenis udara luar adalah 1 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. Nah, di sini saya akan mencari rumusnya dulu, Rek. Saya gambar penampang dari sayap pesawat terbang. Wes, ini umpamanya sayap pesawat terbangnya. Kemudian saya buat di sini, saya namakan ini adalah titik 2. Kemudian di sini saya namakan ini adalah titik 1. Aliran udara di atas sayap ini dinamakan V2, saya namakan V2. Kemudian aliran yang ada di bawah sayap ini saya namakan V1. Kemudian di sini saya ambil titik acuan, yaitu permukaan bumi, sayapnya kan terbang tinggi.
Nah, ini ke sini ketinggiannya saya namakan H1, kemudian ini ke sini ketinggiannya saya namakan H2. Nah, dari persamaan Bernoulli, lagi-lagi kita bermain dengan persamaan Bernoulli. P1 plus setelah rho V1 kuadrat plus rho kali GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho kali G kali H2. Kalian perhatikan, tekanan di titik 1 sama titik 2, ini besaran mana? Ketika pesawat itu kepingin terangkat. Nah, terangkat berarti kan bergerak ke atas. Nah, tentunya besaran di titik 1. Karena dia akan kepingin ke atas. Ini. Nah, daripada P2. Nah, kemudian, supaya positif, di sini saya ubah menjadi P1 yang lebih besar dikurangi P2 yang lebih kecil. Berarti ini pindah ke sana semua. Setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat plus rho GH2 min rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat tak jadikan 1 V1 kuadrat. Ini kan setengah rho-nya kan sama. Plus rho kali G ini H2 min H1. Nah, coba kamu perhatikan, H2 min H1 ini bagian mana? H2 dikurangi H1. H2 dikurangi H1 itu merupakan bagian ini. Alias tebal sayap. Dikarenakan tebal sayap itu jauh lebih kecil daripada jarak sayap itu ke permukaan bumi, berarti dianggap 0 di sini. Nah, kemudian kita ingat waktu di SMP rumusnya tekanan itu kan F per A. Berarti di sini ini bisa saya ganti di sini menjadi ini P, ini kan delta P, saya ganti menjadi delta F per A, rumus tekanan. Nah, kemudian saya tarik ke atas setengah rho kali A kali V2 kuadrat V1 kuadrat. Nah, selesai sudah. Jadi delta F di sini ini adalah gaya angkat pesawat, delta F. Ini berarti setengah dikalikan rho. Rho di sini adalah rho udara. Nah, di sini ada rho udaranya. Kemudian A di sini adalah luas sayap. Ada luas sayapnya. V2 di sini apa? Kecepatan di atas sayap ini. Dari rumus ini kan yang di atas sayap. Kemudian ini V1. V1 itu apa? Di bawah sayap. Gitu. Wes, bisa kalian lanjutkan untuk mengerjakan soal ini. Saya lanjutkan soal yang terakhir. Soal yang terakhir di sini. Soal yang nomor 6 di sini. Nah, ini. Untuk gambar soal yang nomor 6, itu dinamakan gambarnya dari alat yang namanya venturimeter. Venturimeter itu adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran zat cair. Venturimeter itu terdiri dari hubungan pipa-pipa. Jadi langkah kerjanya untuk venturimeter ini dicelupkan ke dalam aliran sungai. Misalkan kepingin mencari kecepatan aliran sungai, dicelupkan di sini. Sehingga nanti alirannya kan masuk ke dalam di sini. Nah, nanti bisa kita cari kecepatan aliran sungai itu seperti apa. Untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu akan saya turunkan rumusnya lagi. Kamu perhatikan di sini. Ini gambar venturimeter tanpa manometer. Saya gambar di sini, ini ada pipa besar. Kemudian di sini ada pipa yang ke atas. Kemudian saya gambar lagi, ini menyempit. Kemudian ada pipa yang ke atas lagi, ya. Kemudian dia membesar lagi. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini nanti dimasukkan ke sungai. Nanti airnya kan masuk ke sini, ya, masuk. Pokoknya airnya masuk ke dalam di sini, masuk ke sini. Nah, kemudian di sini saya beri titik 1. Kemudian di sini ada titik 2. Titik 1 dan titik 2 ini terletak dalam satu bidang datar. Di sini kecepatannya V1,
di sini kecepatannya V2. Nah, ternyata ketika aliran sungai ini mengalir di dalam venturimeter ini ada bagian air yang naik ke atas di sini. Kemudian di sini naiknya cuma segini. Kenapa kok bisa beda? Naiknya air ke atas itu menandakan bahwa di titik 1 sama titik 2 ada tekanan yang membuat air itu naik ke atas. Kenapa airnya kok naiknya cuma sedikit? Nah, berarti tekanan yang ada di titik 2 itu kecil. Kenapa kecil? Berdasarkan asas Bernoulli, semakin cepat bergerak, semakin kecil tekanannya. Kalau kamu lihat di situ, untuk titik 2 itu lubangnya kan kecil. Nah, lubang kecil berarti kecepatannya besar. Kecepatan besar berarti tekanannya kecil. Ditunjukkan oleh ketinggian air yang ke atas tadi. Nah, kemudian selisih ketinggian ini menunjukkan perbedaan tekanan dari titik 1 dan titik 2. Kita mulai dari persamaan Bernoulli. Lagi-lagi persamaan Bernoulli di sini. Setengah V1 kuadrat plus rho kali GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho kali G dikalikan H2. Nah, tekanan yang besar adalah titik 1. Karena tinggi di sini, saya buat P1 min P2. Ini pindah ke sana semua, kayak penurunan pesawat tadi. Setengah rho V2 kuadrat, setengah rho V1 kuadrat, plus rho GH2 min rho GH1. P1 min P2, saya lanjutkan. P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Di sini V2 dikuadratkan, ini min V1 dikuadratkan, plus rho kali G kali, ini kan H2 min H1. Karena pipanya itu mendatar, horizontal, ini kan titik acuannya kan di sini, tanah, permukaan tanah. Nah, ini ke sini kan namanya H1, ini ke sini kan namanya H2. Karena pipanya horizontal, maka H1 sama dengan H2, sehingga ini dianggap 0. P1 min P2 ini kan perbedaan tekanan. P1 min P2 ini kan perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan tadi kan ditunjukkan oleh perbedaan ketinggian di sini. Tingginya siapa? Tingginya air. Air yang ada di sini ini kan diam, statis, bukan bergerak. Nah, tekanan pada fluida statis, nah ini dinamakan tekanan hidrostatis karena ada ketinggian kedalaman ini. Maka di sini saya tulis rho kali G kali H. Ini rumusnya tekanan hidrostatis. Rumusnya dicoret. Kemudian saya kalikan silang 2 kali G kali H. Benar? Sama dengan, nah, di sini yang kita cari adalah V1, kecepatan di titik 1 di sini, di pipa yang besar ini. Berarti V2-nya diubah dulu. V2-nya diubah seperti ini. Dari persamaan kontinuitas yang A1 V1 sama dengan A2 V2, berarti V2-nya kan A1 per A2 V1. Nah, ini V2 ini tak ubah seperti ini. Sama dengan A1, A2, V1, ini ada kuadratnya semua. Min V1 kuadrat. Itu. Terus kita lanjutkan di sini. 2 kali G kali H sama dengan, di sini kan A1 kuadrat, A2 kuadrat, V1 kuadrat. Karena ini kan kuadrat. Ini ada kuadratnya ya. Ini ada kuadratnya. Ini kuadratnya. Terus min V1 kuadrat. Kayak matematika, di sini harus disamakan penyebutnya menjadi A2 kuadrat. Berarti di sini kan dikalikan A2 kuadrat juga di atasnya. Nah, sehingga ini langsung saja saya tulis, ini langsung saja ditulis, dijadikan 1 di sini, yaitu A2 kuadrat. Gitu. Kemudian A2 kuadrat naik ke atas, 2 kali G kali H, dikalikan A2 kuadrat, ini kan bisa dikumpulkan jadi 1. Karena belakangnya sama-sama V1, min A2 ini ada kuadratnya, dikalikan V1 kuadrat. Gitu. Nah, rumusnya V1 kuadrat sama dengan ini kan turun ke bawah. 2 kali G kali H A2 kuadrat per A1 kuadrat min A2 kuadrat.
Ini ada kuadratnya, berarti ini harus diakar supaya hilang kuadratnya. Nah, ini hilang ada kuadratnya. Nah, 2 kali G kali H, A2 itu adalah luas dari pipa kecil, kemudian A1 luas dari pipa yang besar, min A2 kuadrat. Nah, bisa kalian kerjakan pertanyaan dari soal 6. Nah, kemudian, kalau sudah kalian jawab semua di sini, kalian kumpulkan di kantong tugas. Hari ini saya tunggu maksimal jam 12.00. Namai tugasnya dengan judul fluida bergerak 1. Sekali lagi, kasih judul fluida bergerak 1. Hari ini saya tunggu di kantong tugas. Kemudian bagaimana dengan soalnya? Nah, soalnya tidak usah ditulis, tetapi kalian harus punya dokumen dari soalnya, supaya nanti belajarnya enak. Terima kasih telah memperhatikan videonya. Kalau belum paham, bisa diulang-ulang videonya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.